Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrori, kelas 12 TKJA, nomor absen 22. Saya akan menjelaskan tentang sistem kerja komunikasi VoIP dan perawatan sistem komunikasi VoIP. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi. Sistem komunikasi adalah himpunan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengkomunikasikan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain. Sistem komunikasi berfungsi untuk mengirim dan menerima informasi dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen penting dalam sistem komunikasi. Yang pertama ada sumber data, yaitu tempat utama di mana kumpulan data sekaligus informasi dapat dimunculkan kemudian dikirimkan. Dan yang kedua, transmitter yang fungsinya untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan lewat media tertentu. Dan yang ketiga, media yang fungsinya membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Dan yang keempat, perangkat yang dimiliki oleh penerima data atau informasi. Dan yang terakhir, pengirim dan tujuan. Dan selanjutnya tentang karakteristik sistem komunikasi. Yang pertama, kecepatan transmisi. Volume data yang dikirim melalui suatu saluran komunikasi yang diukur dengan menggunakan satuan bit per sekon. Yang kedua, metode transmisi akan mempengaruhi kualitas sistem komunikasi. Dan yang ketiga, arah transmisi adalah proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Dan yang keempat, prosesor komunikasi. Suatu jaringan komunikasi memerlukan beberapa piranti prosesor yang berfungsi sebagai pendukung kelancaran proses transmisi data. Dan selanjutnya ada fungsi VoIP. Yang pertama adalah sinyal, berfungsi untuk menangkap jaringan yang akan dituju sehingga dapat melakukan pengiriman pesan. Dan yang kedua ada call connect atau disconnect, memungkinkan penerima panggilan untuk menerima panggilan atau memutuskan panggilan. Yang ketiga ada database service, berfungsi dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju dan sebagai penerjemah alamat yang digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. Yang terakhir ada codec operation sebagai coder atau decoder untuk mengubah suara menjadi sinyal digital atau paket data atau sebaliknya. Dan selanjutnya sistem kerja komunikasi VoIP. Cara kerja VoIP yaitu mengubah suara analog menjadi paket data digital, kemudian akan diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem dari PC dan dikirimkan melalui jaringan internet sehingga akan diterima oleh alamat tujuan. Dan selanjutnya tentang prosedur kerja VoIP. Prosedur pengujian kinerja sistem komunikasi didasarkan pada pengamatan prinsip kerjanya, yaitu A. Proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirim dari perangkat satu ke perangkat lain. Dan B. Pesan atau informasi selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk biner atau bit, yang selanjutnya bit tersebut di-encode menjadi sinyal. C. Sinyal kemudian dikirimkan atau dipancarkan oleh transmitter melalui media yang telah ditentukan. D. Dibutuhkan media transmisi seperti radio, optik, koaksial, tembaga yang baik agar gangguan selama pentransmission data dapat dikurangi. E. Selanjutnya sinyal diterima oleh stasiun penerima. F. Sinyal tersebut kemudian didekode ke dalam format biner atau bit yang selanjutnya diubah ke dalam pesan atau informasi asli agar dapat dibaca atau didengar oleh penerima. Prosedur pengujian kinerja sistem komunikasi VoIP didasarkan pada pengamatan prinsip kerja protokol yang digunakan, yaitu A. Transmission Control Protocol merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Konsep kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. B. User Datagram Protocol merupakan salah satu protokol utama di atas IP dan yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP UDP, digunakan pada VoIP pada pengiriman audio streaming yang berlangsung terus-menerus dan lebih mementingkan kecepatan pengiriman data. C. Internet Protocol
didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi komputer pada jaringan paket switched pada jaringan TCP atau IP. Sebuah komputer diidentifikasikan dengan alamat IP. Protokol ini bertugas untuk menangani pendeteksian kesalahan pada saat transfer data. Perawatan sistem komunikasi VoIP. Memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual. Yang pertama dari sisi hardware. Konsentrasi debu pada peralatan atau piranti yang menempel di dalam CPU atau di luar CPU, khususnya pada komputer atau PC. Bersihkan setiap 1 minggu sekali secara rutin. Yang kedua, pastikan pemasangan periferal apakah benar kokoh atau tidak. Yang ketiga, pemasangan soket yang benar-benar pas atau tidak. Dan yang keempat, kondisi power supply apakah masih baik atau tidak, serta daya listriknya stabil apa tidak. Dan yang kelima, pastikan listrik apakah stabil atau tidak. Seringkali listrik drop atau mati sehingga komputer mati mendadak tanpa disudon. Dan yang terakhir, gunakan stafol atau stabilizer atau UPS. Dari sisi software, yang pertama cek sistem operasi apakah sudah memenuhi spesifikasi dari PC, dan yang kedua lengkapi antivirus untuk memproteksi PC dari serangan virus-virus. Lakukan scan secara rutin setiap 1 minggu sekali. Dan yang ketiga, uninstall software yang tidak perlu. Dan yang keempat, defrag hard disk. Lakukan setiap 1 minggu sekali secara rutin. Dan yang keempat, install atau update driver preventif. Dan yang keenam, bersihkan atau hapus file yang di Resilient. Dan yang ketujuh, menghapus semua file folder prefer. Dan yang terakhir, menghapus tumpukan log, biasanya menggunakan aplikasi CCleaner. Dan selanjutnya, membersihkan dan menyimpan log kerja peralatan. Caranya seperti berikut. Dan selanjutnya melakukan backup. Yang pertama, buka aplikasi, klik Start, pilih Drive C, lalu klik kanan, pilih Properties, Tool, klik Backup No. Tentukan lokasi, pilih Create a System Image. Nanti Windows akan mencari lokasi di mana backup image akan ditetapkan. Ada 2 pilihan, yaitu disimpan di folder baru atau ke CD atau DVD. Dan selanjutnya, konfirmasi backup setelah memilih lokasi tersebut. Klik Next, aplikasi akan mengkonfirmasi sistem yang akan di backup sebelum berkelanjut ke langkah berikutnya. Beri tanda centang jika ingin melakukan backup dan hilangkan centang jika tidak. Klik Next dan proses akan berjalan. Dan selanjutnya, melakukan pengembalian atau restore konfigurasi hasil backup. Yang pertama, masukkan CD atau DVD recovery yang telah dibuat pada optical drive, restart komputer, dan selanjutnya atur pada BIOS, posisikan menu boot agar dimulai dari CD atau DVD room. Dan selanjutnya akan muncul jendela sistem recovery option. Lalu pilih restore your computer using a system image that you created. Klik next. Dan yang terakhir, tunggu hingga proses selesai dan sistem akan kembali seperti keadaan semula. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.